Nah, kita masuk pada maknanya adalah abda'u bitasmiyatillah. Aku memulai dengan tasmiyah, penyebutan atau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memulai dengan menyebut nama Allah. Apapun aktivitasnya, kita sertakan sebutan nama Allah. Kenapa ini menjadi bagian daripada segala aktivitas disebutkan nama Allah? Karena setiap orang itu, setiap muslim yang dirinya terikat dengan keimanan, tidak mungkin segala aktivitasnya itu diberikan kelancaran. Apapun yang menjadi bagian daripada jasa-jasanya itu pada dasarnya Allah. Itu Allah. Makanya kalimat Allah itu dalam tauhid uluhiyah satu, Pak, ya, tidak boleh dua, tiga, tidak boleh. Jadi tauhid uluhiyah itu satu, Allah. Kemudian tauhid rububiyah itu tiga, ya. Maknanya nanti di makna kitab syarah tauhid ada rububiyah itu al-khaliq, al-razik, al-mudabbir. Kemudian asma wa sifat itu 99, banyak tuh di sana. Kemudian nanti di dalam kajian kitab Tijan terkait tentang sifat wajib bagi Allah sebiji, Pak, 20 sifat jaiz bagi Allah sebiji. Ada sifat wajib, ada sifat jaiz. Sifat wajib yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jaiz, yang tidak boleh. Maka kebalikan dari 20, wujud, tidak, wakof, maka kebalikannya apa? Wujud berarti Adam. Sanes Adam, Nabi Adam sanes, tapi Mu'ain, Adam. 20. Dan sifat mustahil bagi Allah berapa? Sifat mustahil bagi Allah 1. Nah, itu ya. Nanti kajiannya ke sana, Pak. Kemudian wadzakarohu, mengingatnya. Apa yang disebut pasti ingat. Kenapa kalimat zikir itu makna awalnya menyebut, seperti subhanallah. Apa yang menjadi ingat? Tadi ingat perbuatan lisan atau akal, Pak? Mengingat akal kan? Akal. Hari menyebut lisan. Setiap apa yang kita sebut nanti larinya ke akal. Makanya di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah, ya, ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, ya, zikir itu gitu ya. Nah, padahal pada dasarnya zikir itu makna dasarnya adalah menyebut. Sering-seringlah menyebut. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru, wahai orang-orang yang beriman, sering-seringlah menyebut gitu ya. Zikran katsira, dengan sebutan-sebutan yang banyak. Itu teh maksudnya mah zikir-zikir yang banyak. Nah, ini kondisional tidak? Tertentu tidak waktunya? Tertentu tidak lafalnya? Di situ ayat itu. Ya, nanti ada yang tertentu sebutannya di dalam salat, tertentu dampak terbiasa inovasi. Takbir kepada kayak Robi Allahu Akbar. Biasa itu tertentu khusus tuh, ya, karena ibadah zikir-zikir dalam sholat itu lebih kepada tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqif itu berdasarkan dalil. Gitu. Jadi bacaan-bacaan dalam ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqif berdasarkan dalil. Makanya hati-hati ya dalam ibadah-ibadah yang tertentu seperti haji. Haji kan ada ya kalimat yang harus dan senantiasa ketika masuk miqat pakai ihram. Kemudian kan di situ disunahkan talbiyah. Talbiyah nanti bisa dipikirin begini, Pak, jajarokan. Barang talbiyah jajarokan, Bapak waktu kemarin haji atau umroh kan talbiyahnya keras ya. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa harus tarik, Pak? Kenapa harus dikeraskan suaranya? Kenapa?
Itu bagian dari insya'airillah, bentuk daripada syiar. Maka syiar itu harus dikeraskan. Kemudian selain daripada dikeraskan, itu mengikis habis satu bentuk kesyirikan dalam jiwa. Banyak upami jiwa-jiwa kita diisi dengan hal-hal keduniawian, maka sulit untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam jiwa jika ada tandingan, ya ada tandingan dalam jiwa, ada yang melebihi kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, itu masuk pada syirkun. Bahkan sesuatu yang tujuannya ingin mengharapkan suatu perhatian manusia, baik ibadahnya itu ibadah sholat, ibadah yang lebih kepada misalkan qauliyahnya, maliyahnya, ingin menjadikan ibadah itu ada perhatian di dalam jiwa manusia kepada dirinya, maka itu disebut syirkun juga. Namanya apa? Riyaun, sum'atun, kemudian ujub, kemudian takabur. Itu tidak boleh di dalam hati itu ada itu. Kenapa? Karena sudah menganggap bahwa yang mendapatkan, yang menginginkan jiwa, yang menginginkan seseorang itu mendapatkan pahala apa? Hanya Allah. Ini menyertakan manusia. Jadi tidak boleh. Nah, makanya ketika kehadiran Bapak sekalian dari rumah ke Masjid Nur Asyifa ini, di bumi ini terus dibersihkan Pak, mana teh? Bersihan. Ya Allah, saya berangkat ke masjid, jauhkan dari sifat-sifat penyakit hati. Bahkan di dalam kitab Al-Ashr fi Sifatil Hajjil Mabrur juga, saya pikir kayak Profesor Abdul Razak, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah, ya, itu ada doa itu. Ketika pelaksanaan haji itu, di situ ada doanya apa? Allahumma hajjata la riya'a fiha wa la sum'ata. Ya Allah, jadikan hajiku jauh dari sifat riya. Kemudian wala sum'ata, dan jauhkan dari sifat sum'ah. Kenapa? Karena asal pokok dari ibadah itu ya itu Pak, yang menjadi penyakitnya itu adalah riya. Bahkan dalam surat Al-Ma'un itu banyak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Kalimat riya lagi panjangnya, yura'un. Jadi Pak, perhatian menginginkan pujian di hati manusia itu ternyata banyak, ya banyak. Jadi pengurus banyak itu, ya kan pengurus itu digaji. Tapi yang paling banyak apa? Yang paling banyak itu pujiannya, atau pujian buruknya, atau pujian jeleknya. Nah, makanya dari situ Pak, bersihkan hati, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengurus rumah Allah itu menjadi bagian daripada bentuk syiar juga. Bahwa kita diurus pastinya jika mahrum maka dia. Nah, abda'u bi tasmiyatillahi wa dzakarahu, ya, memulai dengan menyebut nama Allah wa dzakarahu, lalu mengingatnya. Ya, mengingatnya apa? Turunkan Pak tina sifat uluhiyah, karena sifat rububiyah Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan kita sekalian, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur rezeki. Terbalik Pak, Allah menciptakan, Allah masih ada rezeki, tapi rezekinya tidak atur, gitu. Tidak atur. Jika bakal ada satu pacar pokok gitu ya. Nah, kemudian watasbihahu, menyucikannya, menyebut, ya, kemudian mengingat, kemudian menyucikan. Ketika Bapak membaca basmalah ada 3 aktivitas. Pertama, menyebut lisan. Kedua, mengingat akal, ya, menyucikan, menjadikan jiwa ini jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ada cacat. Ya. Allah Subhanahu wa taala jauh dari cacat. Allah Subhanahu wa taala jauh dari kesalahan. Bahkan dalam Quran surat 2 ayat 255,
itu kan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu nunutan Allah, tidak mungkin Allah nunutan. Kebanyakan bapak sadut itu yang nunutan saya itu kan dalam langsung pak akal sadar kita ya tidak, bagaimana Allah, makanya tidak boleh sinatun, apalagi naum tidur. Itu kan berlepasnya ruh. Makanya di dalam Al-Azhar doa yang selain berdoa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Ya. Kemudian wa'afani fi jasadi, dan menjadikan jasadku sehat. Ya, jadi tidur itu sehat, Pak. Tidur itu sehat. Kemudian wa'adzina li bidzikrihi, dan Allah mengizinkan kepadaku untuk zikir. Tuh, jadi kudu etama bangun tidur bapak teh untuk mengembalikan jasad bapak yang sehat menjadi lebih sehat. Kemudian ketika kesehatan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat kembali apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesehatan. Qabla kulli syai'in, memulai dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah, menyucikan Allah sebelum segala sesuatu. Jadi sebelum segala sesuatu itu sebut nama Allah. Ya, sebut nama Allah. Wajib bismillah. Ya. Kemudian apa wajib Pak? Bapak tadi tadi aja. Tadi aja Bapak tadi ada mana? Bapak kan sampai aja ya. Acuh bagian sajin tentang kan satu baju ya. Satu baju cik doa ada yang ada. Kemana? Doanya gimana? Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb. Ya Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberiku kasani hadzal thawb, yang telah memberikan baju ini. Tuh Pak, baju teh jantan satu bagian ikhtiar untuk syukur. Gitu. Ya juga syukur. Sana sekarang Pak. Ya, esensi agama bukan pada mahalnya, bukan pada mereknya, tapi esensi di dalam agama, dalam menggunakan baju itu pada dasarnya adalah satu bentuk syukur. Kedua apa? Satu bentuk menutup aurat. Aurat ditutup itu adalah bentuk daripada syukur. Upami kurang syukur, ibadah kan Pak? Ibadah yang ghairu mahdoh ya. Nah, alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwata. Tuh Pak, pada dasarnya baju yang kita pakai itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada di situ upaya dan daya upaya kita di dalamnya. Hakikatnya kan Allah. Jadi karena yang banyak diacukan, jadi jangan jadi menjadikan diri kita itu menjadi wasilah memperbanyak keburukan. Jadi baju saja yang kita pakai itu harus menumbuhkan dan menambah kebaikan. Nah, memulai dengan menyebut, mengingat, menyucikan Allah itu sebelum segala sesuatu. Itu. Musta'inan bihi fi jami'i umuri, sebagai seraya memohon pertolongan kepada Allah. Musta'inan, jadi menyebut nama Allah itu berharap meminta permohonan kepada Allah. Musta'inan fi jami'i umuri, dari seluruh urusan kita apa hari? Urusan kita mengaji. Setelah pukul 6 apa urusan kita? Kembali Pak, kembali diperbaharui basmalah kita. Jadi basmalah itu selain menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan tiga aktivitas tadi Pak ya. Satu apa tadi? Menyebut, mengingat, mensucikan. Diulang Pak? Menyebut, mengingat, mensucikan. Kemudian
menjadikan suatu bentuk kita, ya, zikir kita dalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu ar-rabbu al-ma'budu bihaqqin wasi'ul rahmah. Karena dialah Allah yang berhak disembah, ya, al-ma'budu bihaqqin wasi'ul rahmah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu luas rahmatnya. Makanya hari sinar panon poe mau khusus kalau jalan sok salat poe kata Nabi itu. Tanya. Sogan Allah nanti ibu panon poe khususnya kan sok salat, salat subuh. Kita tak Allah. Berarti itu makna rahmat, bentuknya rahman. Gitu ya. Makna matahari diberikan sinarnya kepada seluruh umat manusia, seluruh makhluknya, baik yang bentuk makhluk hidup, ya, bentuknya badan binatang, bentuknya tumbuhan, itu semuanya dapat rahmat, namanya rahman. Kemudian al-mun'imu bi jala'il ni'am, yang mana rahmatnya itu, ya, meliputi segala sesuatu. Sadayana nikmat teh tumplek Pak. Apakah sinar matahari saja yang Allah berikan? Tidak, perlu dengan angin, pasihan angin, ya. Upami panas dari angin, sampai ke ruangan dari pasihan kipas, gitu, ya. Bapak teh bagaimana bisa, kenapa masjid ini ruangannya besar? Kenapa? Karena konsumsi untuk udara itu, ya, yang kita hirup itu, ketika medianya sempit, itu akan pengap di jantung, kan? Jadi sesak. Kenapa mesinnya harus luas? Karena kan menampung jamaah banyak. Yang jamaah itu kan setiap berapa kali, 1 detik berapa kali nafas. Gitu sih. Ayo lepas ngetan. 1 detik berapa kali ngicep, gitu, ya. Makanya kan sekarang dunia digital itu menghilangkan satu kedipan mata yang harusnya 1 detik itu berapa kedipan. Ketika nonton ponsel, kan bapak nonton dulu sih. Nah, kenapa mata jadi merah? Karena si kedipan mata yang harus setiap detik ngicep, itu ngicep Pak, gitu, itu ngicep. Kemudian si saraf yang masuk ke mata itu kan menjadi terganggu, kan? Terganggu. Makanya timbul emosi berubah, ya, timbul emosi berubah. Satu sisi teknologi itu ada manfaatnya, ya, satu sisi juga itu menghilangkan yang harusnya alami kita berkedip itu jadi berkurang. Nah, berikutnya wadaqaiqiha al-mutafaddili bidawamil fadli warahmati wal ihsan. Itu yang mana rahmat itu meliputi segala sesuatu, pemberi nikmat, ya, yang baik, yang besar, bidawamil fadli warahmah wal ihsan, yang mana kenikmatan yang baik, yang besar ataupun yang kecil itu pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan. Jadi dialurkan ke bawah, ya. Karunia-Nya melimpah, rahmatnya juga melimpah, kebaikannya pun melimpah. Bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan keyakinan agama, tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk. Sekecil apapun hewan yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk daripada untuk tafakkur fi khalqillah, walaupun jijik hewan itu, ya, karena itu jijiknya hewannya, manfaatnya ada nggak? Ada manfaatnya. Selain orang jijik, tapi dah siklus kehidupannya baik, ya. Siklus kehidupan harus begitu. Ini untuk menyeimbangkan kehidupan manusia.
Makanya bumi yang kita tempati ini adalah bentuk keseimbangan yang cocok bagi manusia. Akhirnya orang bentuk keseimbangan dirusak, alam dirusak, gitu kan? Makanya ketika alam itu dirusak, maka sama dengan sedang merusak keseimbangan manusia. Gitu. Kemarin dari apa? Kita surat Al-Maidah, tak surat fikihnya tentang membunuh jiwa, ya. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin, ya, faqatala an-nasa jami'an, katanya. Nah, itu fasadin fil ardi, ayat nanti. Barang siapa orang yang membunuh jiwa, ya, sama dengan membunuh jiwa seluruh alam. Kemudian wa fasadin fil ardi, barang siapa yang merusak ekosistem alam bumi misalnya, sama dengan merusak seluruhnya. Itu kan ya, Pak, ya. Jadi iman dalam ibadah salat saja tidak cukup. Lamun di pagi dan bumi orang salat anak masih paridu kalau tor lewat itu pemahaman nanti fikih lingkungan nanti gitu, Pak. Jika masjid yang kita diami ini, ya, yang kita salatkan, yang kita pakai untuk salat, si sab-sab nanti, si karpet-karpet nanti barau, gitu ya, maka belum beriman secara sempurna, Pak. Ya. Jika masjid nanti ayat tempat toiletna, ayat tempat wuduna, karaweng lalala, gitu ya, maka keimanan kita belum sempurna. Gitu. Cik, waktu untuk sholat lama atau sebentar, Pak? Sebentar ya, sebentar. Nah, yang hadir sedikit. Sholat anu ente lami, peminatnya sedikit. Tapi kalau akal lagi baliknya, sholat itu kenapa peminatnya sedikit? Karena sholat waktunya pelaksanaannya lama. Akal bisa menerima tuh. Ya. Nah, hanya sholat teh waktunya sedikit, tetapi peminatnya juga waktunya sebentar, tapi peminatnya sedikit. Harusnya sholat itu yang peminatnya sedikit itu harusnya pelaksanaannya lama. Kan bakal harusnya. Tetapi waktu yang sedikit ini, waktu yang sebentar ini, tetapi yang mengerjakan sedikit. Harusnya yang melaksanakan sedikit itu waktu untuk pelaksanaan sholat nanti datang lagi. Makanya jelas kenapa sedikit. Maka di situ kenapa orang-orang yang sholat sedikit di masjid? Karena di dalam sholatnya lama. Tapi kan tidak begitu ya? Tidak. Nah, apa hikmahnya? Nah, kedua tadi hikmatuha Allah jadi fi'il tadi, Allahnya jadi fa'il. Ibtida Allah Ta'ala bil basmalah. Hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan basmalah, ya. Suratul Fatihati wa kulli suratil Quran. Hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyantumkan basmalah baik pada surat Al-Fatihah, baik pada surat yang lain, kecuali ya ma'ada surat At-Taubah, kecuali pada surat At-Taubah. Apa maksudnya, hikmahnya apa? Ternyata tanbihan ala ma fi kulli surati haqqi, sebagai peringatan bahwa apa yang ada di dalam surat itu bentuk kebenaran. Jadi upami ayat bismillah kemudian dirahkan surat, kata bentuk setelah bismillah itu adalah sebagai peringatan bahwa itu adalah kebenaran. Jadi Al-Quran itu bentuk kebenaran yang tidak boleh di dalamnya ada bentuk pembenaran dari suatu sikap-sikap kita yang lemah. Kadang-kadang gitu ya, orang buat lemah secara alasan. Secara alasan. Namanya Al-Quran isinya adalah bentuk kebenaran. Karena bentuk kebenaran, gitu ya, wajib diawasan. Gitu. Jadi saat pengawasan Bapak kedang lanjut untuk membaca.
Kajian ini baca tidak? Bentuk membaca bukan? Kajian ini bentuk membaca, ya bentuk membaca. Kenapa? Karena bacaan itu perlu ada satu pengetahuan makna hikmah di dalam bacaan. Makanya sholat kan bentuknya kan bacaannya, sholat zikir bacaan. Paham tidak apa yang kita baca? Gitu. Maka sholat yang kita lakukan itu dituntut untuk memaknai bacaan. Itu jadi khusyuk teh makna. Maksud khusyuk itu artinya adalah kenapa orang khusyuk itu tidak bisa ya, tidak bisa dan tidak banyak karena tidak semua orang yang sholat memahami makna bacaan. Jadi khusyuk itu memahami makna apa yang dibaca, itu khusyuk. Secara makna arti itu khusyuk. Kan artinya khusyuk itu tenang, ya. Dalam pelaksanaannya harus dalam keadaan tenang, tidak boleh ribut, Pak. Jadi sholat ribut lah. Ya, tenang. Makanya di dalam pelaksanaan sholat harus dalam keadaan tenang. Keterangan itu situasi, ya, itu harus mendukung. Kemudian wa wa'ada shadiqul lil 'abdi, maka surat atau bacaan bismillah itu harus menjadi wa wa'du shadiqul lil 'abdi, sebagai janji yang jujur bagi para hamba. Jadi setiap Bapak membaca basmalah itu Bapak sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan, ya Allah, saya memulai untuk pergi ke masjid, memulai mengaji. Berjanji, maksudnya adalah saya berjanji bahwa bentuk sampai dan lancarnya saya dalam melakukan aktivitas ngaji ke Masjid Nur Asifah itu adalah bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala kepada saya kelancaran. Janji, Pak. Bapak ada janji dengan, misalkan dengan kawan, ya, dengan rekan dalam melakukan aktivitas bisnis, dengan mulai basmalah Bismillahirrahmanirrahim, saya berjanji ya Allah dalam aktivitas bisnis saya tidak ada kecurangan, jangan sampai ada bentuk kecurangan. Itu janji, Pak. Bismillah itu adalah bentuk janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya semata-mata Bismillahirrahmanirrahim. Demikian hal-hal makruh seperti hal-hal mubah, ya, hal mubah. Di Bismillah apa? Ya, hal-hal mubah apa? Apa hal-hal mubah? Naik motor mubah tidak? Mubah ya, boleh ya. Ketika di Bismillah naik ke hal mubah jadi sunnah. Naiknya, naik ke hal mubah jadi sunnah. Hari ada cai mubah, asal pokoknya mubah, sanes mubahnya ketika bismillahan panan kanan bari calik naik tak tidak mubah jadi sunnah gitu. Hari mancing mubah, jamaah sama mancing tidak kasarnya mancing kalau gue jujur tema bismillah bismillah apa bismillah apa yang kayak gimana ya. Nah, cik, bismillah dirinya kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak kamu bah, naik ke atas sunnah. Tapi ini sunnah. Nah, jadi hal yang mubah saja, ya, di bismillah, walaupun terang kita perkara yang akan memberikan manfaat atau mudarat. Begitu kak. Gaplek ya. Begitu bismillah, ya. Nah, bagaimana dengan bacaan seperti itu dengan perbuatan-perbuatan mubah? Itu begitu gaplek. Ya. Di bismillah. Maka aktivitas tersebut jika ya melalaikan suatu bentuk mengingat kepada Allah, maka jadi makruh dari bismillah. Tidak mubah terus jadi makruh, bahkan bisa jadi haram, dosa. Abdi teh pada rencana suruh kai malam-malam kumpul air diincar motor, terusnya nak kita bismillah. Jadi dosa apa sebenarnya? Ya. Sedangkan makna bismillah itu apa? Memohon pertolongan segala aktivitas kita. Yang dimaksud aktivitasnya baik atau buruk? Baik, tidak boleh hal yang buruk, Pak. Menjadi syirik nanti, Pak. Ya, kenapa?
karena menggunakan bacaan zikir itu kepada sesuatu yang ada. Makanya masuk salapan jauh Pak, lebih ditebihkan dari kejahatan. Itu rahmat bukan? Rahmat. Jadi bismillah jadi bentuk rahmat itu Bapak satu ya dijauhkan dari hal keburukan. Tetapi bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Haji dijemput ke pengadilan. Rahmat sanes. Rahmat sanes. Rahmat ada tempat. Supaya Allah Subhanahu wa taala teh berlama-lama dalam keburukan. Tuh. Ya, hari haji bentuk kebaikan sanes. Kebaikan. Ada dijajak ke pengadilan. Bentuk kebaikan. Terkadang Pak, kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan kebaikan juga, tetapi bentuknya juga bisa dengan itu Pak. Kenapa jadi keburukan? Laku lampah Allah atau laku lampah jami? Jami itu esensi nama bukan keburukan, bukan bentuk keburukannya yang Allah berikan, tetapi pengingat. Gitu. Kalau jadi ingatan, saya ingatan, setelah itu. Kita kan rencana teh beda 5 tahun. Ya, beda 5 tahun. Soalnya satu orang boleh beli obat tahun. Beda 5 tahun. Ini menjadi pengingat. Terkadang begitu. Ya. Sakit yang kita alami hari ini bentuk rahmat Allah atau bukan? Rahmat Allah, Pak. Ini rahmat Allah. Orang dia sama apa sabar tahun. Dan yang sama apa sabar tahun. Itu juga pengingat. Bagaimana kita bisa menguatkan jiwa kita untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Surat At-Tahrim katanya tentang rangkaian ayat wa anfusakum, kemudian ya ayyuhalladzina amanu la ta'tadiru al-yawm. Saat ayat katanya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Gimana mau dari Allah Pak? Gimana mau dari orang teh betah di dalamnya deh Pak. Maka dengan ayat itu dari Allah. Pulang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa subhanahu yufi lahum bi jami'i ma tadammanat as-surah min wa'dil wa lutfin wa birrin. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menunaikan seluruh apa yang dikandung oleh surah tersebut berupa janji, berupa kelembutan, berupa kebaikan. Makanya setiap setelah surat atau sebelum surat membaca Al-Fatihah, membaca basmalah itu di dalamnya ada ayat-ayat yang menjadikan satu bentuk janji. Jadi ngawas Quran teh Pak, kenaon Bapak rajin ngawas Quran itu adalah bentuk janji kita kepada Allah. Itu adalah bentuk satu pengesahan kebenaran kita atas apa yang Allah berikan berupa Al-Quran. Itu menjadikan satu bentuk yang hati kita menjadi lembut. Cipak surat naon anu di dalamnya itu di dalamnya ada kelembutan. Jadi baca suratnya jadi lembut. Surat apa? Ya, juz apa kan? Juz 20. Jadi lembut jiwa teh karena maknanya. Bahkan apa? Al-Kautsar ya. Inna a'tayna al-Kautsar. Semuanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar. Telaga Kautsar. Wassalli li rabbika wanhar, karena menginginkan kita telaga Kautsarnya Rasulullah SAW di akhirat, maka kita diwajibkan ini apa? Wassalli li rabbika wanhar. Salat sareng kurbannya kurban. Apalagi ayatnya apa? Rabbi shrah li sadri, surat Thaha. Ya, surat Thaha kita rangkaian ayat yang disampaikan kepada Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri, ya Allah
berikan ketenangan kepadaku. Ya Allah, jadikanlah lapangkanlah kepadaku dan yassirli amri. Ya Allah, mudahkanlah kepadaku urusanku. Wa hlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, hilangkanlah kekakuan lisanku. Ya Allah, ketika lisan ini lancar, maka yang didengar menjadi paham. Ada Pak, apa namanya, diaurkan Pak, ya, atau apa di dalam hadis Muslim Pak? Hadis Muslim, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati ini pada ketetapan agama, keimanan. Gitu kan. Jadi ulah dugikeun ka mengkol Pak iman teh. Dugikeun ka super bisa bungkus ke atas mengkol tapi kok yang buat iman teh. Nu saung kabari sesasi nya, saung gaya kunaon lamun yang teu ibu naon meuli sasasi. Nu teu aya iman gitu ya. Baca nuju tidak motor. Baca tukang goyo buat duitkeun ka pajar apa iman ya. Nah, inilah yang menjadi aurat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita hadis Muslim tadi. Ayat ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ada tadi auratnya. Jadi zikir maksudnya apa? Jadi zikir itu disebutkan, makanya kan zikir itu apa yang kita dengar secara diri kita. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Menolongna ada Pak. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, maha besar Allah. Allahu akbar. Terus ini katanya dibaca ketika sholat, dibaca juga ketika akan tidur baik Pak. Ya, setelah rangkaian doa, bacaan surat Trikul, kemudian ayat kursi, ya, kemudian ada juga tabarruk, kemudian di akhirnya itu Pak banyak berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bapak jalan motor dengan ke tempat kerja, Bapak apa nih misalnya, saya kurang istighfar. Dalam surat At-Taubah Nabi kan istighfarnya 70-nya. Jadi hadis mah 100. Nah, istighfar berarti astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus saya ada ulatnya. Makanya dalam hati, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah dari dosa-dosa. Aku kembali kepadamu ya Allah. Jadi makna teh kedah paham. Pada saat 11 akal itu nyambung. Nah, berikutnya wa irsyadan. Maka memulai daripada menyebut atau dimulai dengan kalimat basmalah setiap surat, di antara suratnya baik surat Al-Fatihah atau surat selain Al-Fatihah adalah bentuk di dalamnya bahwa ada satu bentuk janji Allah. Ya, janji Allah. Nusuk sholat janji Allah apa? Terang kan Bapak teh sholat ya? Sholat teh kan membenarkan isi Al-Quran. Bapak sholatnya karena apa? Karena ayat tulisan di Al-Quran kan? Nah janji Allah dalam nusuk sholat. Sudah hari janji Allah karena sholat? Sarakanya, namun adalah tidak sudah kau berhasil terpikirnya. Nanu kullu nafsin rohina. Anu komar sakor. Qalu lam lakum minal musallin. Ayat tadi. Tentang salatnya, kenapa mereka berada di neraka sakor? Kata orang-orang yang ketika ada di akhirat, mereka menjawab qalu lam lakum minal musallin. Mereka mengatakan tiba-tiba saya di dunia tanah gitu. Janji Allah bukan? Janji Allah gitu. Ya. Tapi Bapak jangan sini sebentar karena sholat. Ya, tidak, jangan begitu, tidak boleh. Tidak boleh sini utara sholat. Tidak boleh Pak. Justru kita mengkaji itu apa? Jangan sampai lisan kita menjas kepada ya menghukumkan.
Katakan atas hukum Allah, saya hukum orang Pak. Ya, ada Pak. Bapak teh kalau lihat hukum Allah jangan hukum tidak boleh. Itu sudah ada janji Allah dalam Al-Quran. Nah, sedikit lagi Pak. Wa irsyadan ila istihbabil bad'i, serta sebagai petunjuk atas disunahkannya istihbab, yang mustahab, al-bad'i, memulai bil basmalati, dengan basmalah, fi kullil a'mal, setiap amal perbuatan. Jadi setiap amal-amal perbuatan itu menjadi satu petunjuk sunnah. Ya, sunnah pada nanti bismillah, pada ngeretan bawang bismillah, ngabantosan ibu masak di dapur bismillah. Gitu. Karena kan kita tidak tahu Pak, aktivitas yang kita lakukan itu apakah lancar atau tidak, apakah di situ ada bahaya atau tidak. Gitu. Jadi kita bismillah itu maksudnya adalah kita sedang membentengi diri kita dari bahaya. Kemudian iltimasan lima'unatillahi wa taufiqihi, guna mencari pertolongan Allah. Tuh bismillah teh nuju milari pertolongan Allah. Bapak pada saha dulu. Sok bapak pada saha tutulung teh saha. Ubah tutulung ka jalmi itu tangan teh Pak. Tangan. Kemarin kamu dibantu oleh saya. Sekarang saya lagi sulit, bantu saya. Jadi tutulung teh ka Allah. Nanti Allah yang akan menggerakkan hati manusia. Itu Pak. Ya. Jadi kenapa kita ada dalam kebaikan? Karena Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati. Upami kita ada dan senang dalam kebaikan, Allah sedang digerakkan hatinya. Itu Pak. Masih tidur asibatnya senang. Kenapa? Itu berarti Allah sedang menggerakkan hati. Salat subuh berjamaah yang berasibatnya senang. Salat zuhur di asibatnya senang. Asarna, maghribna, isyana senang. Berarti di situ Allah sedang memberikan rahmat kepada kita dengan cara menggerakkan hati. Memang untuk sholat subuh membantu teh kamu pendanaan kebutuhan masjid, listrikna, cairna, bawangina, ya kamu pelna, kamu Qur'anna, kamu pengajarna. Kami ngebantu teh. Kenapa? Itu berarti Allah sedang memberikan rahmat. Kenapa? Karena pada dasarnya apa yang kita punyai adalah Allah. Bapak kumpul atas teh puluh tahun menjual teh bumi bapak teh di pasien kedama tungtung nama bumi teh diatur itu bapak teh 2000 saat kurang kali itu ya gitu. Makanya dari sekarang kurang kali ya anak-anak kita kumpulkan sewaktu-sewaktu Pak sholatnya di bumi berjamaah sewaktu kumpulkan pasangan kita, anak-anak kita di sana ngobrol itu, kondisikan bahwa bapak teh tidak akan selamanya lama, tetapi paling tidak nih ini titipan Allah, rumah titipan Allah, kendaraan titipan Allah, uang titipan Allah, jadi apapun juga adalah titipan Allah. Yuk kembalikan pada Allah. Tapi kadang dikondisikan ya Pak. Jadi terkadang hal-hal seperti itu tuh pemilik tantangan teknis dan pilih ramai tadi. Wa mukhalifatu li ghairil din alladhi yastaftihuna a'malahum bi asma'i alihatihim aw zu'amaihim, serta menyelisihi itu Pak bismillah menyelisihi orang-orang non mukmin, orang-orang yang tidak beriman, yang mana membuka amalnya itu dengan menyebut nama-nama berhala. Ya atas nama apa gitu ya, berhala. Kayak terang nama-nama berhala. Mana tak usah misalnya dengan atas nama mana, atas nama dewa, atas nama dewa perusak, atas nama dewa penyembuh, atas nama dewa murus, atas nama dewa pemelihara. Kan sebenarnya dewa-dewa itu dengan satu nama benar dia itu untuk menyelisih hal itu. Atau dengan apa? Menyebutkan nama pemimpin,
ya, pemimpin-pemimpin mereka. Nah, inilah satu petunjuk bagaimana makna dan hikmah. Makna yang tadi apa? Makna pertama adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang mengkoneksikan bahwa kita menyebut, nanti mengingat, nanti menyucikan Allah Subhanahu wa taala yang mana kita memohon pertolongan. Kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya adalah satu bentuk sunnah, ya, sunnah yang harus kita senantiasa lakukan, bahwa aktivitas, seluruh aktivitas harus dimulai dengan basmalah. Kurang mana dalilnya begini, kita hadis tadi, kullu amrin dzibali la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqdar wa abdan. Setiap perbuatan yang mana perbuatan itu di dalamnya ada kebaikan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka perbuatan itu terputus dari rahmat Allah, terputus dari pertolongan Allah, terputus dari petunjuk Allah. Nah, jadi orang basmalah nyuhunkan petunjuk Allah, nyuhunkan pertolongan Allah. Allah dulu, Allah terus. Coba ya, mudah-mudahan jangan bagian mengingatkan kita bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan menghasilkan jasa, utami nama, hakikat nama ya Allah, menghasilkan bentuk kebaikan, utami nama ya Allah, menghasilkan bentuk masyarakat yang ada di masjid ini menjadi ramai, jadi banyak yang sholat di sini, banyak yang menitipkan harta-hartanya, juga adalah bentuk rahmat Allah. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kesehatan menjadi kesempatan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.